kasus hak tagih Bank Bali, Saudara Komisi 3 DPR menilai masuknya buronan kasus hak tagih Bank Bali, Joko Chandra, ke Indonesia merupakan bentuk pelecehan kepada penegak hukum. Joko Chandra bahkan bisa membuat KTP dengan waktu singkat untuk pendaftaran atau mendaftarkan peninjauan kembali di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Anggota Komisi 3 DPR Arsul Sani menyebut dalam waktu dekat akan membahas masalah ini dengan Kapolri, Kejaksaan Agung, dan pihak imigrasi. Keberadaan Joko Chandra yang bebas hingga bisa membuat KTP dalam waktu singkat dan mendaftarkan sendiri peninjauan kembali atau PK ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menimbulkan pertanyaan bagi Komisi Hukum DPR. Akan kami beri atensi khusus bagaimana bisa misalnya Joko Chandra yang kalau itu benar Joko Chandra ya, yang sudah berkeluarga negara lain, Papua New Guinea kabarnya bisa masuk ke Indonesia, kemudian bisa membuat KTP dalam waktu 1 jam. Nah, ini hal-hal yang harus diselidiki ya. Persoalan ada di mana? Karena kalau itu benar Joko Chandra yang merupakan terpidana ya, kasus yang sudah berkekuatan hukum tetap dan kemudian bisa melenggang masuk ke Indonesia, ini merupakan bentuk pelecehan terhadap aparatur penegakan hukum yang ada di Indonesia. Sementara itu, Lurah Grogol Selatan, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan membenarkan penerbitan KTP elektronik atas nama Joko Chandra pada 8 Juni kemarin. Joko Chandra datang langsung bersama kuasa hukumnya ke kantor Kelurahan Grogol Selatan pada pukul 8 pagi. KTP elektronik Joko Chandra selesai sekitar 1 jam. Pak Joko itu datang bersama berapa orang? Sepengetahuan dan seingatan saya itu datang dengan Bu Anita. Bu Anita datang selaku pengacaranya mendampingi, kemudian ada sopir dan 1 orang yang saya belum kenal. Persyaratan yang utama adalah dia harus datang ke kelurahan karena itu harus merekam wajah dan sidik jari. Kemudian ada persyaratan KTP yang lama dan kartu keluarga yang lama. Itu yang kita layani dengan warga masyarakat. Itu kapan, Pak? Perekamannya ini dilaksanakan tanggal 8 Juni. Untuk jamnya seingat saya memang sekitar jam 8 pagi ya. Kuasa hukum Joko Chandra membantah jika pihaknya disebut melindungi dan menyembunyikan Joko saat mendatangi PNN Jakarta Selatan untuk mengajukan PK pada 8 Juni silam. Menurut kuasa hukum saat pendaftaran PK, banyak orang di PN Jaksel yang menyaksikan kehadiran Joko Chandra. Tidak benar lah, sama sekali tidak benar. Kita tidak pernah menyembunyikan ke PN, PN tempat umum, kita bawa ke PN gitu kan. Kita tidak melaporkan karena kita berpikir kan itu sudah lolos dari imigrasi, dari apa kan, artinya kan harusnya yang paling pertama mengetahui kan bukan pengacara, dari imigrasi harusnya. Kalau ada pihak dari luar yang sedang dicekal masuk ke Indonesia kan dari pihak imigrasi yang harusnya duluan mengetahui. Dan ini kan sudah disampaikan oleh imigrasi bahwa di dalam 2014 itu tidak ada lagi. Buronan kasus pengalihan hak tagih Bank Bali, Joko Chandra kembali tak menghadiri sidang peninjauan kembali yang diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena sakit. Pada persidangan sebelumnya yang juga ditunda karena Joko Chandra sakit, jaksa menyatakan mempertimbangkan untuk menangkapnya karena berstatus buron dan sudah divonis bersalah oleh Mahkamah Agung.